وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian sholat dan keutamaannya. Kalau puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, tiada permusuhan selain pada orang-orang zalim. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya semuanya. Amma ba'du. Hendaknya setiap orang memperhatikan masalah sholat, karena sholat adalah sesuatu yang agung dan kedudukannya tinggi. Hendaknya mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukannya. Hendaknya berlepas diri dari selain Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya orang muslim meyakini bahwa hanya Allah lah Rabb yang berhak disembah, dan sesembahan selain Allah adalah batil, sebagaimana firman-Nya, "Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil." Kuasa yang demikian itu adalah karena sungguhnya Allah dialah Rabb yang hak, dan sungguhnya apa yang mereka seru selain Allah itulah yang batil. Wa anna Allah wal aliyyul karim, dan sungguhnya Allah dialah yang maha tinggi dan maha al-kabir, maha aliyul kabir, maha besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan juga dalam firman-Nya Quran surat Luqman ayat 30, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Demikianlah karena sungguhnya Allah dialah yang hak, dan sungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah adalah yang batil, dan sungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Kemudian dalam ayat yang lain, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan adalah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah juga tegaskan pada Quran surat Al-Fatihah ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Kemudian pada Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah tegaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, padahal mereka tidak menyeru kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Maka ini adalah dasar yang agung bagi fondasi agama Islam. Iman kepada Allah adalah awal mula yang menjadikan seorang masuk Islam. Setelah itu bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kedua syahadat ini merupakan dasar agama. Tanpa keduanya maka agama seorang tidak sah, karena keduanya saling berkaitan. Maka setelah diutusnya Muhammad SAW, keduanya harus diimani. Tidaklah sah keislaman seorang tanpa tauhid, dan tidak juga sah Islam seorang kecuali dengan mengimani Muhammad SAW sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya seorang puasa di siang hari, sholat di malam hari, beribadah dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah, namun tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, setelah Allah mengutusnya, maka orang tersebut dihukumi sebagai orang yang kafir menurut ahlu ilmi, ulama. Orang itu paling kafir di antara orang-orang kafir. Maka seandainya dia mengimani bahwa Muhammad adalah Rasulullah dan membenarkannya serta beramal sesuai petunjuknya, namun dia menyekutukan Allah beserta yang lain seperti nabi, patung, pohon, jin, binatang, maka orang-orang tersebut juga orang yang kafir dan sesat. Seandainya berkata bahwa Muhammad adalah Rasulullah, maka dia harus mengimani semuanya dan harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala serta mengikhlaskan semua amal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib mengimani bahwasanya Muhammad SAW diutus untuk manusia dan jin. Para rasul dahulu diutus hanya untuk kaumnya saja, akan tetapi Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua manusia dan bangsa jin, baik yang Arab maupun yang asing, baik yang jin yang yang ada di seluruh dunia ini, laki-laki maupun wanitanya. Jin laki-laki ada, wanita. Orang kaya maupun orang miskin, ya penguasa ataupun rakyatnya, semuanya masuk dalam tugas kerasulan. Maka siapa yang mengikutinya serta patuh dan mengimaninya, maka ia akan masuk surga. Sementara siapa yang sombong terhadapnya, maka akan masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bihi minal ahzabi wan naru maw'iduh wala taku fi miryatin min." Barang siapa di antara mereka orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutunya yang kafir sementara kepada Al-Quran, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran itu. Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw nasraniyyun, tsumma yamutu wa lam yu'minu billadzi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar." Demi jiwaku yang berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang risalahku, baik itu Yahudinya maupun Nasraninya, kemudian meninggal sementara ia belum beriman terhadap apa yang aku bawa, kecuali ia menjadi penghuni neraka. Nabi SAW juga bersabda, "Kana nabiyyu
yab'atsu ila qaumihi khassah wa yub'atsu ila nasi 'amah. Bahwasanya para nabi diutus untuk kaumnya masing-masing dan aku wa bu'istu dan aku diutus untuk semua manusia. Jadi Muhammad SAW itu risalahnya untuk semua manusia. Tapi nabi-nabi yang lain itu untuk umatnya, misalnya Nabi Musa untuk orang Yahudi, bahkan Nabi Isa atau yang diklaim oleh sebagian orang Nasrani sebagai Yesus Kristus itu juga untuk orang Yahudi, bukan untuk orang seluruh dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'a." Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semuanya. Wa ma arsalnaka illa kafah linnas basyira wa nadhira. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita dan kabar gembira serta memberi peringatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan menjadi rahmat untuk seluruh alam. Maka setelah kedua syahadat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menunaikan sholat yang keduanya berada pada urut dua setelah kalimat syahadat. Dia rukun sholat yang paling besar setelah kedua kalimat syahadat. Maka siapa yang menjaganya berarti dia telah menjaga agamanya, dan barang siapa yang menyanyiakannya maka rukun yang lain akan mudah dia sia-siakan. Diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad jayyid dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Suatu hari beliau menyebut masalah sholat di antara para sahabatnya dengan mengatakan, siapa yang menjaga sholat maka baginya cahaya, hujah dan keselamatan dari api neraka, dan siapa yang tidak menjaganya maka ia tidak punya cahaya, tidak punya hujah, dan tidak akan selamat dari api neraka. Wa yaumal qiyamati yub'atsu ma'a Fir'aun wa Haman wa Qarun wa Ubay bin Khalaf. Akan dibangkitkan dengan Fir'aun, Haman, Qarun dan Ubay bin Khalaf. Maka dalam masalah ini sebagian ulama berkata, sungguhnya orang yang menyanyiakan sholat akan dikumpulkan dengan pembesar-besar kekafiran seperti Fir'aun, Haman, Qarun dan Ubay bin Khalaf, disebabkan kesamaan mereka dalam kekafirannya. Manusia akan dikumpulkan di akhirat nanti dengan orang yang sama dengan dirinya, bagaimana firman-Nya, "Uhsuru lilladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun." Pada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman-temannya, ya, dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah, yaitu sama dengan keyakinan dan pandangannya. Barang siapa karena kekuasaan ia meninggalkan sholat, maka ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Jadi kalau ada orang yang merasa sibuk ngurus kekuasaannya sampai nggak sholat, dia akan dikumpulkan dengan Fir'aun. Di mana ia telah meninggalkan sholat karena rakus terhadap kekuasaan serta sombong juga karena kekuasaannya yang memusuhi Musa. Akhirnya ia menjadi orang yang menderita kerugian dan akan menjadi penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulu ala fir'auna asyaddal adab." Dikatakan kepada para malaikat, masuklah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adab yang sangat keras. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal tersebut. Dan barang siapa yang karena jabatan ia meninggalkan sholat, maka ia akan diserupakan dengan Haman, menterinya Fir'aun, panglimanya Fir'aun, dan akan dikumpulkan dengannya. Ngomong, aku sibuk ngurus ini jabatan, ngurus pasukan, nanti akan dikumpulkan dengan Haman. Dan siapa yang meninggalkan sholat karena harta, syahwat, dan kenikmatannya, maka ia akan diserupakan dengan Qarun. Allah telah melimpahkan kekayaan padanya, namun ia sombong dan melampaui batas, hingga Allah menenggelamkannya beserta istananya ke dalam tanah. Qarun. Kemudian orang-orang yang meninggalkan sholat karena sebab ini akan dikumpulkan dengannya di neraka pada hari kiamat. Jadi kalau ada orang yang alasan sibuk urus bisnis tapi nggak sholat, ya kumpul sama Qarun. Adapun orang yang meninggalkan sholat disebabkan karena jual beli bisnis, bekerja untuk mencari duniawi, maka ia akan dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf, seorang saudagar Mekah, akan dikumpulkan dengannya di neraka. Buat mereka yang sibuk dagang tapi nggak sholat, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari kekafiran serta beramal seperti amal mereka. Maksud bahwa sholat ini urusan yang agung telah diriwayatkan dari Nabi SAW, yaitu bahwasanya pokok segala urusan adalah al-Islam. Rasulullah amrin al-Islam. Kemudian tentang sholat Nabi mengatakan, tiangnya sholat, wa amudu as-sholah, wadir watu sanamihi al-jihad, dan puncak dari Islam adalah jihad. Artinya Islam ini yang bisa melindungi atau menjaganya adalah melalui jihad. Tapi warganya di dalamnya ya juga harus kemudian sholat. Dalam sabda yang lain Nabi SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah wa man tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dan mereka, dalam hadis yang lain dikatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri
wa baina syirki, itu bedanya kami, bedanya antara kami dan orang kafir atau orang syirik adalah tarkis sholat. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkannya telah kafir. Maka diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dengan sanad sahih dari Buraidah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan dari Imam Muslim dan dalam kitab sahihnya dari Jabir radhiyallahu anhu dan Nabi SAW bersabda, "Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Perbedaan antara orang muslim dengan orang kafir dan orang syirik adalah meninggalkan sholat. Kemudian sholat urusannya besar dan sangat berbahaya sekali jika ditinggalkan. Ya, jika kita lihat kondisi masyarakat sekarang, la haula wala quwata illa billah, banyak sekali orang-orang meninggalkan sholat, meremehkan pelaksanaan sholat berjamaah. Kita mohon kepada Allah akan memberikan hidayah kepada kita semua dan kaum muslimin. Allah Maha Tinggi Maha Luas pemberiannya, maka banyak kebaikannya, namun anak Adam senang sebagaimana firman Allah, kalla innal insana la yadgha, ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, ar-ra'a mustaghna, karena dia melihat dirinya serba cukup. Jadi orang itu kalau dikasih cukup, gak punya iman, dia akan merasa gak butuh sama Allah sehingga dia akan melampaui batas, dan termasuk perbuatan melampaui batas itu adalah tidak sholat. Banyak orang-orang kaya yang gak sholat. Allah telah melimpahkan kenikmatan dan kebaikan, namun manusia membalasnya dengan kemaksiatan dan kafiran. Waliyatubillah. Sementara manusia harus berhati-hati. Kewajiban kita adalah menyampaikan dakwah, dan setiap manusia mengajak orang yang ada di sekelilingnya dan bersungguh-sungguh dalam berdakwah, memeras keringat untuk memberikan nasihat terhadap orang-orang yang meninggalkan sholat, malas dan sembrono dalam urusan sholat, serta dalam hak-hak Allah maupun hak manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi kita lantaran dakwah ini. Bagaimana sabda Nabi SAW, wal yuballigh asyahidil ghaib, hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, qarib muballigh au min sami'in. Maka betapa banyak orang yang mendapatkan himbauan lebih paham daripada orang yang langsung mendengar. Para ahli ilmu sepakat bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat karena malas, meskipun ia tidak mengingkari kewajibannya, maka ia telah kafir akbar. Ya, ini menurut pendapat Syekh bin Baz ya. Jadi orang yang nggak sholat dan dia ditanya hukumnya apa wajib, maka itu tetap orang yang murtad. Bagaimana ayat dan hadis yang telah disebutkan di atas, seandainya ia mengimani akan wajibnya sholat lalu meninggalkannya karena kemalasan, maka dia telah mempermainkan kewajiban dan telah bermaksiat terhadap Rabbnya dengan kemaksiatan yang sangat besar, yaitu sholat. Maka dengan tindakan ini ia telah kafir. Menurut pendapat yang paling benar dan perkataan para ulama, karena berdasarkan pada keumuman dalil yang telah disebutkan sebelumnya, salah satunya adalah al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah wa man tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dan mereka adalah meninggalkan sholat. Siapa yang meninggalkan maka dia telah kafir. Beliau tidak mengatakan siapa yang mengingkari kewajiban sholat, namun beliau mengatakan yang meninggalkan. Ungkapan seperti ini mencakup orang yang mengingkarinya dan orang yang tidak mengingkarinya. Demikian pula dengan sabda yang lain, bainal rajuli wa bainal syirki wal kufri tarkus shalah. Antara seorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Beliau tidak menambahkan apabila dia mengingkari hukum wajib sholat. Rasulullah SAW adalah orang yang paling fasih dan mengerti di antara manusia. Bisa saja beliau mengatakan apabila meninggalkannya karena sebab mengingkari akan wajibnya, tidak ada halangan apapun bagi beliau untuk mengungkapkan kalimat ini guna menjelaskan status hukum seandainya hukum meninggalkan sholat sebagaimana yang mereka katakan. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kafir terhadap orang yang meninggalkan sholat, beliau bersabda, alhamdulillah di bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Dan di sini menjelaskan hanya dengan meninggalkan dan sengaja meninggalkan terhadap kewajiban yang agung ini, maka hukumnya menjadi kafir akbar. Nas'alullah al-afiyah, serta hukumnya murtad waliyadzubillah. Jadi orang yang meninggalkan sholat tapi masih mengimani kewajiban sholat, itu dosanya dosa kekufuran. Ya, kufrun duna kufrin, ya, tidak sampai kafir. Tapi kalau kemudian sampai dia mengatakan bahwasanya sholat itu nggak wajib, maka itu murtad. Dan wanita muslimah tidak boleh tinggal bersamanya sampai ia kembali dan bertobat kepada Allah. Diperhatikan Mbak. Jadi kalau nyari suami, carilah suami yang sholat. Gampangnya gini, kalau kamu pengen diperhatikan sebagai manusia, maka carilah manusia yang perhatikan Tuhannya. Nah, manusia yang perhatikan Tuhannya dalam konteks keimanan kita adalah yang sholat. Maka pentingnya menghadirkan
sholat itu dalam diri kita, karena sholat itu adalah bagian dari kewajiban kita sebagai orang yang sudah berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan orang yang sholat akan mendapatkan ketenangan ketika dia paham sholat itu apa. Makanya orang yang sholat itu kalau dengar adzan, walaupun ngantuk, berusaha bangun, walaupun capek, berusaha mengerjakan. Jangan kayak sebagian orang, udah nggak capek, udah nggak ngantuk, tapi nggak segera sholat. Dan wanita muslimah tidak boleh tinggal bersamanya sampai kembali dan bertobat kepada Allah. Abdullah bin Syakik al-Uqad al-Uqaili, seorang tabi'in yang agung radhiyallahu anhu berkata, para sahabat tidak pernah melihat adanya satu amal yang jika ditinggalkan merupakan kekufuran selain daripada sholat. Telah disebutkan tentang kesepakatan mereka bahwa meninggalkan sholat hukumnya adalah kafir. Mereka tidak mengatakan bahwa kafir itu terjadi karena syarat atau dengan syarat mengingat hukum wajibnya atau menentang akan wajibnya. Adapun orang yang berkata bahwa sholat tidak wajib maka hukumnya kafir menurut kesepakatan ulama. Semoga Allah menyelamatkan diri kita. Tapi ini kita nggak boleh kafir gitu ya. Jadi kalau lihat ada saudara, orang tua atau tangga nggak sholat itu anggap itu sebagai lahan dakwah kamu untuk dinasihati. Dan nasihat itu pelan-pelan lihat orangnya, jangan langsung. Apalagi ini orang tua. Sholat pak, sholat kafir enggak gitu ya. Jadi pelan-pelan. Pak pun sepuh, gue sholat, sholat barang. Nah dilihat bapaknya seneng apa? Oh senengnya kopi atau kopi. Gue pak kopi pak. Barang kopi sholat gue. Malah kopi ini tak tompo sholatnya sobet. Nanti meneng. Pokoknya itu bagian dari mau idodil hasanah ya. Bagaimana kemudian berdakwah dengan baik, tidak boleh kemudian langsung kafir. Demikian pula orang yang mengingkari wajibnya zakat dan puasa di bulan Ramadan, haji, sementara ia mampu maka hukumnya kufur menurut ijma ulama. Kita mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua sikap-sikap yang bisa membatalkan syahadat kita. Kemudian demikian pula juga ada orang yang mengatakan bahwa zina, homer, musik, durhaka pada orang tua atau makan riba adalah halal, maka hukumnya kufur menurut kesepakatan kaum muslimin. Jadi itu harus hati-hati. Jadi mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, mengatakan yang wajib tidak wajib itu bisa membatalkan syahadat. Biasanya yang riba ini, mas itu mas anggap bank riba, take duit. Nah kayak gitu tuh bahasa-bahasa kayak gitu tuh bahaya. Karena mereka telah menghalalkan apa yang diharamkan Allah, namun jika mereka menyatakan karena tidak memiliki ilmu tentang masalah ini, maka wajib baginya belajar. Akan tapi jika mereka tetap seperti itu, maka hukumnya seperti di atas, yaitu kufur. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya dan para pengikutnya hingga